Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Deipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mencoba menerangkan mengenai mata kuliah manajemen keuangan dengan Bapak dosen pengampu, Bapak dosen Dermawan MM. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan tanggal 6 Juni, yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu identitas tersebut. Menurut akuntansi keuangan ada 5 jenis laporan keuangan pokok, yaitu laporan laba rugi atau income statement, yang kedua neraca atau laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan beserta aktivitas bisnisnya selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Tujuan, jenis, fungsi laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan: 1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. 2. Memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam menginvestasikan potensi perusahaan. Yang ketiga, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan. Jadi secara singkat, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan untuk manajemen perusahaan, pemilik, investor, dan pemerintah atau perpajakan. Tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah dihasilkannya sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas berikut ini. Di sini ada 7 tujuan kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Relevan artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dan membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang kedua, dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh user. Yang ketiga, daya uji. Pengertian daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam financial statement. Yang keempat, netral. Definisi netral adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak memenuhi perilaku. Yang kelima, tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan fornya untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keenam, daya banding. Memiliki daya banding adalah unsur tambahan yang menjadikan informasi dalam financial statement bermanfaat. Daya banding adalah kemampuan informasi untuk membantu para user mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Misalnya komponen laporan yang menggambarkan dua entitas perusahaan. Yang ketujuh, lengkap. Informasi-informasi yang disampaikan dalam financial statement adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis laporan keuangan adalah, di sini ada 5 jenis laporan keuangan menurut PSAK, terdiri dari 1. Neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, income statement atau laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perusahaan ekuitas selama periode. Yang keempat, cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Contoh fungsi laporan keuangan adalah mengetahui keadaan jalannya usaha. Dari lapangan keuangan kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Yang kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serta melakukan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor. Cara membuat laporan keuangan. Data-data untuk membuat laporan keuangan. Beberapa data yang perlu disiapkan untuk membuat laporan keuangan sederhana maupun kompleks antara lain:
1. Menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilainya kecil maupun besar. Misalnya pembelian mesin produksi dan pembelian satu spidol untuk keperluan meeting. Yang kedua, menyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Ini adalah kebalikan dari poin 1, yaitu penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi. Misalnya penerimaan dari penjualan produksi senilai 1 miliar ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. 3. Mempersiapkan data persediaan data disajikan dalam laporan neraca atau balance sheet. Bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan penyediaan harus dilakukan dengan baik, antara lain memilih sebuah metode yang tepat untuk menghitung dan mencatat persediaan. Kemudian yang keempat, menyusun data aset perusahaan. Perusahaan memiliki kekayaan berupa aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fake asset yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. Data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat balance sheet atau statement of financial position. Yang pertama ada nilai aset, yang kedua nilai penyusutan atau depresiasi aset, yang ketiga akumulasi penyusutan aset. 5. Mempersiapkan data utang perusahaan. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan ketika jatuh tempo. Ada dua jenis utang, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Data-data utang perusahaan disampaikan pada balance sheet sisi liabilitas. 6. Mempersiapkan data piutang perusahaan. Selain data piutang perusahaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasi perusahaan. Nilai piutang yang besar akan mengganggu aktivitas perusahaan karena kas menurun sehingga kesulitan membayar biaya dan benda. Piutang usaha akan disajikan dalam neraca sisi aktiva. Kemudian apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Income statement atau laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan kos biaya. Selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perusahaan mendapatkan laba jika nilai selisih antara pendapatan dan kos adalah sensitif. Sebaliknya, jika nilai selisih tersebut negatif, berarti perusahaan mengalami sebuah kerugian. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu menyajikan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Dalam menjadikan laporan ini, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Laporan cash flow. Statement of cash flow adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktiva operasi atau seperti penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas untuk membayar biaya dan beban. Cash flow dari aktivitas investasi seperti investasi perusahaan dalam obligasi dan surat berharga lainnya. Aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti kas dari utang bank. Laporan ekuitas adalah pengertian laporan perubahan modal, statement of change equity, adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan adalah definisi catatan atas laporan keuangan, yaitu tentang penyusutan statement of finansial dan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan di sebagian dalam laporan keuangan, tapi informasi tersebut relevan untuk memahami sebuah laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh-contoh laporan keuangan perusahaan dagang. Antara lain yaitu yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember tahun 2017 dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Pada tahun 2017 aset lancar, kas dan setara kas 20.831.400, piutang usaha pihak ketiga yaitu 16.297.531, pihak berelasi Rp257.751, piutang non usaha pihak ketiga 942.500, pihak berelasi 689.800, persediaan sebesar 7.854.900, prosek dalam pelaksanaan pihak ketiga 344.700, pihak berelasi tidak ada. Pajak dibayar di muka, pajak penghasilan badan Rp346.138, pajak lain-lain Rp1.745.417, uang muka dan biaya dibayar di muka Rp1.335.030,
Aset lancar lain-lain Rp159.082. Investasi lain-lain sebesar 397. Jadi totalnya Rp51.202.200. Liabilitas jangka pendek. Hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp20.113.100. Pihak berelasi yaitu Rp126.000. Hutang non usaha pihak ketiga sebesar Rp629.900. Pihak berelasi yaitu sebesar Rp240.800. Hutang pajak penghasilan badan sebesar Rp1.089.300. Pajak lain-lain sebesar Rp302.511. Aktual sebesar Rp2.431.200. Uang muka pelanggan pihak ketiga sebesar Rp784.600. Pihak berelasi sebesar Rp24.500. Pendapatan tangguhan Rp494.400. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp229.800. Pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp1.192.500. Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang yaitu pinjaman bank sebesar Rp632.200. Liabilitas pembiayaan itu Rp51.300. Pinjaman lain-lain Rp39.800 dan totalnya yaitu Rp28.376.500. Selanjutnya liabilitas jangka panjang. Hutang non usaha pihak berelasi. Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp1.442.100. Provisi sebesar Rp160.600. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp1.859.089. Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek yaitu pinjaman bank sebesar Rp2.709.600. Liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp14.800. Pinjaman lain-lain sebesar Rp38.600. Pendapatan tangguhan sebesar Rp2.200. Liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain sebesar Rp120.300. Jumlah liabilitas yaitu Rp34.724.168.000. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk modal saham atau modal besar. 66 juta saham biasa. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.730.100. Saham biasa dengan nilai nominal 250. Per lembar saham sebesar Rp932.500. Temuan modal disetor sebesar Rp9.703.000. Saldo laba dicadangkan sebesar Rp186.500. Belum dicadangkan sebesar Rp32.787.200. Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sebesar Rp2.245.200. Cadangan penyesuaian nilai wajar investasi sebesar Rp171.200. Cadangan lindung nilai sebesar Rp325.500. Cadangan penyesuaian nilai wajar aset tetap yaitu Rp8.500. Sisi transaksi akuisisi kepemilikan non pengendali pada entitas anak sebesar Rp348.300. Jumlahnya sementara Rp45.362.400. Kepentingan non pengendali sebesar Rp2.175.400. Jumlah ekuitas Rp47.537.900 dan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp82.262.093.000. Format dan elemen yang menyusun neraca keuangan terdiri dari akun-akun. Aset yang termasuk aset antara lain kas dan setara kas, persediaan, piutang, pajak, dan biaya dibayar di muka seperti properti goodwill. Liabilitas antara lain meliputi utang usaha, utang non-usaha, provisi pendapatan tangguhan. Ekuitas antara lain modal saham dan saldo laba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.